Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan untuk hadis yang nomor 7. Diriwayatkan dari An Abi Ruqayyah Tamim bin Uwais Ad-Dari radhiyallahu anhum anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qala ad-dinun nasihah. Kulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina ammatihi. Jadi Abi Ruqayyah menceritakan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ingin mencari nasihat itu adanya ya di agama. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk agama Islam ini adalah untuk menunjukkan manusia ke dalam jalan yang benar. Sehingga umpamanya ada manusia kita yang memiliki sifat sering iri kepada tetangganya, kepada temannya. Siapa yang bisa nasihati? Yaitu agama. Caranya bagaimana? Ya kita mengkaji apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebagian dari penyakit-penyakit hati, sebagian dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu adalah perbuatan yang iri, dengki, dan lain sebagainya. Kalau kita sering kadang memiliki sifat yang sering membanggakan dirinya sendiri, sering berkata, kalau tidak ada saya nggak mungkin akan berjalan, kalau tidak ada saya nggak mungkin organisasi ini bisa jalan, kalau nggak ada saya, dikit-dikit saya itu namanya sifat sombong. Bagaimana cara mengobatinya? Tanya dengan agama. Kita buka lagi apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, sifat sombong itu adalah miliknya Allah. Allah ini memiliki sifat al-mutakabbir. Selain Allah itu nggak berhak untuk sombong. Karena apa? Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan bumi, yang memberi kita kekuasaan, Allah yang memberikan kedudukan kita, Allah yang memberikan ilmu kita, Allah. Semuanya itu Allah. Nah kemudian kalau itu sudah miliknya Allah, nah terus apa yang mau kita banggakan dari kita sendiri? Kan nggak ada. Dan itu yang disebut dengan ad-dinun nasihah. Jadi adanya agama itu adalah memberikan nasihat kita, memberikan petunjuk kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Umpamanya kita ingin berdagang, ingin berusaha mencari harta. Bagaimana caranya harta itu bisa berkah? Tanya dengan agama. Maka Rasulullah menyampaikan wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Kalau kamu ingin memiliki harta dengan cara berdagang, maka berdaganglah dengan cara yang jujur, jangan sampai menipu, jangan sampai menyakiti orang lain. Harta yang engkau dapat itulah harta yang halal. Kemudian ketika kita itu bagaimana untuk melakukan hal yang haram tadi supaya kita nggak berani, bagaimana? Tanya agama. Maka di situ Allah menyampaikan melalui baginda Rasulullah SAW, harta yang didapat dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang haram, harta itu tidak bisa manfaati pada kita, tidak bisa memberkahi pada kita. Jadi kita menggunakan haknya orang lain,
maka sebelum harta itu dikembalikan pada yang berhak, Allah pun tidak akan memberikan ampun pada kita. Itulah nasihat-nasihat yang disampaikan Rasulullah melalui agama. Kemudian kita memiliki harta yang banyak, dititipi harta yang banyak, apakah harta itu akan kita sombongkan? Apakah harta itu hanya kita tumpuk? Apakah harta kita itu untuk tontonan saja, dipertontonkan pada orang lain? Setiap ketemu tetangganya cerita, saya kemarin baru beli mobil baru yang harganya sekian-sekian. Kemudian ketika tetangganya mobilnya sudah lama, ditanya apakah mobil kamu udah nggak bosen, nggak diganti lagi. Itu merupakan sifat-sifat yang sombong, padahal harta yang orang itu miliki itu sebetulnya titipannya Allah. Kemudian orang itu ditanya, pernahkah orang itu sedekah, pernahkah orang itu zakat? Bagaimana orang bisa zakat atau sedekah? Maka bertanya dengan agama. Allah menyampaikan dalam Al-Quran adalah waktu aqimus sholat wa atuz zakat, laksanakan sholat, bayarlah zakat. Kenapa bayar zakat? Karena di hartamu itu ada haknya orang-orang miskin. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, kalau kamu harta kamu ingin selamat, sedekah, sedekah tutat faul bala. Ketika harta kamu sedekahkan, maka Allah pun akan membalas yang kamu sedekahkan 10 kali lipat kebaikan yang tidak kamu sangka. Itulah yang bisa menuntun orang ke jalan yang benar. Dan bagaimana ketika orang yang nggak mau bayar zakat, dibuka lagi di dalam Al-Quran, barang siapa yang memiliki harta kemudian orang itu nggak mau mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dikembalikan kepada Allah, akan dilemparkan ke wajahnya. Bahkan ketika hartanya semakin banyak, harta itu akan dikalungkan di atas lehernya. Orang itu nantinya akan di akhirat akan dibebani dengan hartanya. Jadi hartanya itu akan bebani. Bahkan sebagian mengatakan hartanya itu akan dijadikan setrika untuk mentelika punggungnya sehingga punggungnya kebakar. Itulah ancaman-ancaman Allah. Nah, sehingga kalau kita percaya dengan yaumil akhir, percaya dengan adanya Allah, maka kita pun akan dinasehati. Tidak lagi untuk menumpuk harta untuk sombong-sombongan. Tidak lagi kita enggan untuk membayar zakat. Itulah yang disebut dengan ad-dinun nasihat. Maka nasihat itu bagaimana disampaikan? Para sahabat bertanya, kuliman ya Rasulullah? Lillahi. Lillahi itu maksudnya apa? Lillahi adalah nasihat itu adalah untuk mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi semua larang-larangannya Allah. Perintahnya Allah itu apa? Aqimus sholat wa atuz zakat. Ya kan, wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Itu perintahnya Allah. Jadi ketika kita itu tahu agama, kan diarahkan oleh agama tadi. Allah itu punya perintah, yaitu apa? Jalankanlah sholat. Kalau kamu ngaku Islam, jangan engkau tinggalkan sholat. Kalau kamu ngaku Islam, jangan engkau tinggalkan puasa. Kalau kamu ngaku Islam, ketika memiliki harta, jangan tinggalkan untuk membayar zakat. Wali kitabihi, wali rasulihi, dan itu utusannya Allah dan kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu menjadi pegangan, menjadi penuntun kita untuk menjadi jalan yang benar. Bukan kitab Al-Quran itu hanya untuk dipajang, hanya untuk dibaca. Apalagi sekarang kadang orang tua itu lagi tren anaknya suruh menghafalkan Al-Quran, padahal dia sendiri kadang nggak tahu Al-Quran. Ketika anaknya bisa hafal Al-Quran untuk sombong-sombongan, itu hal yang jelek. Al-Quran itu dibaca, nantinya jadi nurun. Al-Quran itu dihafalkan, itu nanti akan bisa mensyafaati kepada kedua orang. Wali rasulihi, wali rasul bagaimana? Bagaimana kita agama itu dinasihati untuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah yang telah membawa petunjuk kepada kita, menyampaikan risalah dari Allah kepada kita. Andaikan nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak tahu Islam. Andaikan nggak ada Nabi Muhammad,
Kita nggak tahu dalam agama apa, jauh dari Allah. Kita nggak tahu yang namanya Allah, kita nggak tahu yang namanya bersyukur. Maka inilah kita hubbur rasul, cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah wali aimatul muslimin. Agama itu nasihat untuk orang-orang muslim. Kita dalam pergaulan ada hakul adami, menjaga haknya sesama manusia, menjaga hak hartanya orang lain, menjaga harga dirinya orang lain. Itu namanya antara hak milik itu diatur oleh agama. Nggak sembarang kita semua harta bisa kita miliki, itu lillah, nggak boleh. Allah sudah ngatur. Hak-hak itulah yang disebut adinun nasihah, adalah agama menjadi nasihat untuk bisa mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, untuk bisa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang terakhir adalah untuk menebar perdamaian. Agama itu adalah dibawa untuk menebar perdamaian di antara manusia. Tidak ada yang saling bermusuhan, tidak ada yang saling menyombongkan diri, tidak ada yang saling merasa pintar, tidak ada yang paling kaya. Karena ini agama sama-sama kita manusia. Itulah agama yang disamakan, bagaimana agama itu menjadi petunjuk bagi manusia sehingga kita hidup bersama manusia menjadi tentram dan menjadikan berkah ketika kita bermasyarakat. Mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan tentang hadis ad-dinun nasihat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.